Bab 2159. Namun, melihat arti dari beberapa orang, mereka tidak siap untuk mengambil tindakan. Lagi pula, menggunakan backhand, meskipun kuat, tidak mudah. Melihat penampilan Wu Mang, jelas tidak mungkin untuk menang. Jadi mengapa menyia-nyiakannya? Baisan menatap Wu Mang, dan matanya berkedip sebentar. Sekarang, pada jarak ini, bahkan binatang roh klan Tianlong yang legendaris tidak dapat dikejar kembali, kan? Segera, dia menggelengkan kepalanya pada beberapa orang dan tidak berniat untuk menembak. Dari sudut mata Chen Ye, dia melihat sekilas gerakan kecil beberapa orang, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa segera, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Tepat ketika Bai San dan yang lainnya dengan santai minum dan makan daging, tampak seperti mereka menang, binatang roh Wu Mang yang awalnya lesu tiba-tiba mengeluarkan desisan panjang, dan kilat hitam menyambar di sekujur tubuhnya. Untuk sesaat, makhluk roh lainnya yang melaju kencang dan berlari liar semuanya meringkuk ketakutan, seolah-olah mereka merasakan ancaman besar, berlari dengan 4 kaki, gemetar samar. Mata Chen Ye berbinar, dan sebuah pesan rahasia datang. Dalam induksi indera spiritualnya, binatang roh penghancur hitam ini memiliki garis keturunan yang sangat kuat yang tersembunyi di dalam tubuhnya, dan itu jelas merupakan spesies alien paling kuat di antara binatang roh yang tak terhitung jumlahnya. Dan dia memiliki tubuh nyanyian, dan bahkan emosi binatang roh umang dapat dirasakan dengan jelas. Alasan mengapa binatang roh hitam bercahaya ini lesu sepenuhnya karena ia merasa tidak selaras dengan sekitarnya. Di antara binatang roh itu, sama sekali tidak ada keberadaan yang dapat membuatnya melihatnya dan membangkitkan minat. Ini seperti harimau raksasa yang terkunci di gunung monyet, bisakah dia bangun dan bertarung dengan monyet sepanjang hari? Ketika Bai San dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka langsung berubah drastis. Bai San bahkan langsung berdiri, matanya tertuju pada Umang Spirit Beast, bahwa Umang tampaknya akhirnya mengambil sedikit energi dan mulai mengerahkan kekuatannya. Dan kekuatannya, itu berubah menjadi kilat hitam secara langsung, kecepatannya sangat cepat, tidak terbayangkan. Dengan penglihatan Bai San untuk menutup pintu dalam setengah langkah, dia tidak bisa mengikuti kecepatan Umang. Betapa menakutkannya itu, Anda bisa bayangkan. Dia berseru tak percaya, mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Lebih dari tidak bisa dipercaya. Bahkan mulai khawatir, takut. Sekarang, mereka hanya ingin menggunakan backhand itu, dan sudah terlambat. Dan 100 batu suci, bahkan untuk Bai San, bukanlah jumlah yang kecil. Sial. Orang-orang lainnya bahkan lebih pucat dan tidak berdarah, dan mata mereka penuh ketakutan. Dan tampaknya ketakutan beberapa orang akan berubah menjadi kenyataan, dan kecepatan Umang telah dipercepat lagi. Melihat bahwa binatang roh kudus yang berlari di garis depan hendak melewati garis finish, sebuah bayangan hitam menghilang dalam sekejap, melampaui binatang roh kudus dan bergegas ke garis finish pada saat tidak ada ruang untuk itu. Dengan beberapa retakan, gelas anggur di tangan Bai San dan yang lainnya jatuh ke tanah pada saat yang sama dan pecah. Mata Bai San berkedip, menatap Umang, dan berseru tak percaya, Xenogeneik kuno. Umang sendiri adalah ras yang relatif rendah, tetapi jika itu adalah alien kuno, itu benar-benar berbeda. Binatang roh seperti itu telah mewarisi jejak darah kuno di tubuhnya, dan tidak peduli apa rasnya, ia memiliki potensi yang tak terbayangkan. Dan alien kuno bahkan lebih langka daripada monster tingkat atas. Binatang roh seperti itu tertarik pada Chen Ye, yang tampaknya tidak mengerti binatang roh sama sekali. Garis keturunan kuno Umang ini, tetapi bahkan Bai San dan yang lainnya tidak tahu. Itu bukan salah mereka, karena alien purba biasanya hampir sama dengan makhluk roh dari ras mereka sendiri, dan hanya pelatih hewan tingkat atas yang bisa menemukannya. Mungkinkah Chen Ye benar-benar dapat bersaing dengan pelatih hewan papan atas? Mereka menatap kosong pada Umang yang berbaring santai di tanah, itu sangat luar biasa sehingga mereka tidak bisa bernapas. Awalnya, menemukan binatang roh kuno sangat menyenangkan, tapi sekarang, beberapa orang tega membunuh Umang itu. Dalam sekejap, beberapa orang yang terbangun menatap Chen Ye dengan kejam, jika mereka tidak berani mengambil tindakan karena keterkejutan Bai San sebelumnya, sekarang, mereka sudah diambang kehancuran dan ingin menyelesaikan masalah. Dengan senyum acuh tak acuh, Chen Ye menatap beberapa orang, dan berkata dengan ringan, apa? Untuk apa kamu melihatku? Baru saja, Wu Mang melewati garis finish terlebih dahulu, bukankah aku menang? Atau, saat dia berbicara, nada suaranya menjadi sedingin es, dan dia berkata, apakah kamu ingin menerima akun sekarang? Atau,
jika kamu ingin melakukan sesuatu padaku, ini adalah sikap seseorang dari wilayah selatan. Ini benar-benar berwawasan luas. Ketika beberapa orang mendengar kata-kata itu, wajah mereka menjadi semakin mengerikan, dan napas mereka sedikit berbaur. Orang-orang ini adalah orang-orang kuat yang telah berjuang bersama selama bertahun-tahun. Tetapi bersama-sama, mereka bahkan dapat mendukung beberapa gerakan di bawah seorang pejuang seperti Baisan. Tepat ketika suasana menjadi lebih dan lebih bermartabat, Baisan membanting meja dan menghancurkan meja kayu tempat anggur dan sayuran ditempatkan, dan napasnya dilepaskan tanpa syarat. Wajah beberapa prajurit sedikit berubah, dan aura yang menyatu secara samar langsung hancur. Baisan menatap beberapa orang dengan murung, dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak menganggapku serius?" Beberapa orang menatap mata Baisan yang berkedip, semua menggigil tanpa sadar, dan segera menggelengkan kepala dan berkata, "Jangan berani, bawahan ini tahu itu salah." Ekspresi Baisan sedikit melunak ketika dia mendengar kata-kata itu, dan menoleh ke Chen Ye dan berkata, "Adik laki-laki, kami mengakui kekalahan dalam permainan ini. Jangan khawatir, saya Bai, meskipun saya bukan orang baik, saya masih memiliki beberapa kredibilitas." Chen Ye tersenyum ringan, "Jadi, bisakah aku pergi?" Ketika beberapa prajurit mendengar kata-kata Baisan, wajah mereka langsung pucat. Mata Baisan sedikit berkedip, "Ya, tapi..." Namun, Chen Ye memandang Baisan dengan setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum, reputasi seperti apa yang masih dia miliki. Jika Baisan benar-benar memiliki kredibilitas, apakah dia masih akan melakukan hal-hal tercela seperti itu? Chen Ye mencibir di dalam hatinya, tetapi tidak menunjukkannya di permukaan. Baisan itu memandang Chen Ye dan berkata, "Jika saudara Ye, Anda akan pergi sekarang, saya perlu mengatur formalitas agar Anda pergi dari sini sementara, dan itu tidak nyaman untuk membawa Anda bersama Anda, artinya." Petik 2. Chen Ye menyesap anggur dan mencibir, "Artinya, saya akan sendirian di hutan belantara ini dengan beberapa orang Anda yang baru saja kehilangan uang." Orang-orang itu saling memandang, dan mata mereka berbinar lagi. Baisan mengangguk, jejak niat membunuh melintas di wajahnya, dan melanjutkan, "Mengapa kita tidak melakukannya seperti ini? Mari bertaruh lagi, selama periode ini, saya memesannya terlebih dahulu, dan setelah taruhan selesai, saudaraku. Kamu juga bisa segera pergi. Hemat perjalanan tambahan, bagaimana menurutmu?" Bab 2160. Setelah merenung sebentar, Chen Ye masih berkata, "Lakukan saja apa yang kamu katakan." Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia ingin memasuki wilayah selatan dengan tenang, dan dia harus menerima taruhan ini. Beberapa orang saling memandang dengan senyum di wajah mereka. Segera, mereka akan memberitahu Chen Ye apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Meskipun mereka tidak tahu mengapa umang yang dipilih Chen Ye sangat aneh. Tapi jadi apa? Sebelumnya, mereka akan kalah. Alasan utamanya adalah mereka meremehkan musuh dan ceroboh. Hal semacam ini tidak bisa terjadi dua kali. Tidak peduli apa jenis binatang roh, selama mereka ada di sana, mustahil untuk berhasil melewati garis finish. Meskipun umang ini aneh, mereka juga percaya diri dan menggunakan cara mereka untuk sepenuhnya membunuh harapan kemenangan Chen Ye. Dengan kata lain, kali ini, Chen Ye kalah. Baisan melirik Chen Ye dan berkata, "Kakak Ye, bisakah kita mulai sekarang?" Chen Ye mengangguk dan berkata, "Mari kita mulai." Baisan memainkan keputusan ajaib, dan di bawah stimulasi keputusan ajaib, beberapa binatang roh semuanya bergegas maju. Tapi kali ini, keadaan makhluk roh lainnya jelas jauh lebih buruk, dan bahkan, mereka semua dengan sengaja menekan kecepatan mereka dan tidak berani berlari di depan umang. Baisan dan yang lainnya saling memandang, dan tiba-tiba, gelombang aneh memancar dari tubuh mereka. Chen Ye mengangkat alisnya dan melirik beberapa orang dari sudut matanya. Fluktuasinya sangat lemah. Jika dia tidak memiliki tubuh nyanyian iblis, dia bahkan tidak akan dapat menemukannya sekarang. Segera, fluktuasi beberapa orang benar-benar berkumpul di satu tempat. Merasakan nafas energi itu, Chen Ye tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit kejutan di matanya. Ini ternyata adalah serangan indera ilahi. Chen Ye merasakan bahwa itu benar, penghalang sebenarnya dari Baisan dan yang lainnya adalah serangan indera ilahi ini. Awalnya, dengan bakat mereka, tidak mungkin untuk menjadi kultivator jiwa sama sekali. Namun, Nanyu memiliki teknik rahasia. Jika seorang seniman bela diri yang cocok dilatih,
beberapa orang dapat bergabung untuk membentuk formasi dengan kekuatan jiwa. Melalui formasi ini, beberapa orang tidak hanya dapat menyatukan roh, tetapi juga meluncurkan serangan roh yang mirip dengan kemampuan roh. Tapi segera, ekspresi Chen Ye menjadi tenang. Karena, dia menemukan bahwa Bai San dan yang lainnya, meskipun mereka mampu bersatu dengan indera ilahi mereka, meluncurkan serangan indera ilahi, dan aura mereka sangat tidak jelas. Namun, serangan seperti itu masih terlalu kasar, jauh dari setara dengan keterampilan jiwa nyata. Bahkan pedang jiwa yang dia pelajari dari rahasia yang dia dapatkan dari Mu Ye lebih rendah. Namun, formasi jiwa yang ditampilkan bersama sangat menarik. Jika ada kesempatan, Chen Ye juga ingin memahami dan memahami. Adapun Bai San dan yang lainnya, setelah menyelesaikan formasi jiwa, mereka memandang Chen Ye dengan tatapan percaya diri. Menurut pendapat mereka, selama formasi jiwa selesai, Chen Ye pasti akan kalah. Anda harus tahu bahwa beberapa dari mereka menyerang dengan jiwa susunan jiwa, tetapi mereka dapat mengancam seniman bela diri. Bai San melirik beberapa orang. Mereka telah bekerja bersama untuk waktu yang lama. Secara alami, mereka memahaminya. Segera, beberapa orang mengendalikan susunan jiwa dan mengunci Umang. Saat berikutnya, dalam formasi jiwa, kekuatan jiwa ilahi yang kuat meletus, menyerang Umang itu secara langsung. Meskipun Umang ini adalah spesies alien kuno, ia belum sepenuhnya dewasa, dan ia tidak pandai berkelahi. Beberapa orang memandang Chen Ye dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Mereka tahu bahwa Umang ini akan segera lumpuh total di lintasan. Aku ingin tahu, ekspresi seperti apa yang akan dimiliki Chen Ye saat itu. Sungguh, biarkan mereka menantikannya. Pada saat ini, mata Chen Ye tiba-tiba memancarkan sinar cahaya, jiwa meledak, pedang jiwa memadatkan, dan menebas energi tak terlihat yang dipancarkan oleh formasi jiwa. Bai San dan yang lainnya awalnya penuh ejekan, tetapi saat berikutnya mereka membeku, benar-benar mengeras. Karena, kuda Umang di mata mereka hanya terus berlari di lintasan, dan sepertinya tidak diserang oleh akal sehat. Bagaimana ini? Bai San dan yang lainnya semua tampak seperti mereka telah melihat hantu saat ini. Mereka belum pernah mendengar tentang alien kuno, yang dapat mengabaikan serangan jiwa. Sekarang, tidak hanya beberapa prajurit itu, tetapi bahkan Bai San sedikit cemas. Keluarkan serangan jiwa lagi. Chen Ye memandang beberapa orang, dan senyum tipis muncul di matanya, bahkan jika pihak lain bergabung, tetapi orang-orang ini jauh dari Chen Ye, apakah itu cara serangan jiwa mereka atau kekuatan indera spiritual mereka? Pedang jiwa Chen Ye terpotong, dan sekali lagi, serangan dari beberapa orang itu hampir musnah. Kali ini, ekspresi Bai San dan yang lainnya berubah menjadi sangat suram. Mereka mencoba yang terbaik untuk terus menggunakan keterampilan jiwa mereka, tetapi Umang selalu aman dan sehat. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Bai San berbalik dan meraung marah pada Chen Ye. Sekarang, tidak peduli seberapa bodohnya dia masih bisa berpikir bahwa masalahnya ada pada Chen Ye, bukan darah Umang. Pada saat inilah Umang akhirnya melewati garis finish terlebih dahulu. Chen Ye memandang Bai San dan yang lainnya dengan tatapan lucu. Pada saat ini, wajah mereka dingin, dan mereka samar-samar mengepung Chen Ye di tengah. Bagaimana mereka bisa mematuhi taruhan? Sambil minum anggur, Chen Ye berkata dengan ringan, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu sangat percaya diri dalam serangan gabungan pada jiwa? Mengapa bertanya lagi, apa yang kamu lakukan? Apa? Bai San dan yang lainnya berseru serempak, menatap Chen Ye dengan tak percaya. Anak ini benar-benar menemukan tindakan dirinya dan orang lain. Anda tahu, bahkan prajurit penyegel pintu biasa, bahkan jika mereka dapat mencegah serangan susunan jiwa mereka, sulit untuk mendeteksinya. Meskipun serangan susunan jiwa mereka jauh lebih kasar daripada keterampilan jiwa yang sebenarnya, satu-satunya keuntungan adalah tersembunyi. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa Chen Ye tidak hanya menemukan, tampaknya, dia juga memecahkan serangan susunan jiwa mereka. Chen Ye melihat ekspresi beberapa orang dan terus mencibir, apakah ini permainan orang-orang Anda dari wilayah selatan? Saya tidak tahu, jika masalah ini menyebar ke wilayah lain, apakah permainan Anda dapat dilanjutkan? Ketika beberapa orang mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka sangat berubah. Jika apa yang Chen Ye katakan itu benar, mereka bisa mengatakan itu sudah berakhir jika masalah ini diguncang. Wajah Bai San ganas, dan dia berkata kepada Chen Ye Han, "Nak, apa yang kamu bicarakan? Tinggalkan batu suci ini dan keluar sendiri,
dan aku bisa membuka jaring untuk membiarkanmu masuk. Jika tidak, itu tidak hanya akan terjadi. Anda berkendara keluar dari wilayah selatan, sesederhana itu. Suhu di luar ladang binatang turun di bawah titik beku dalam sekejap, niat membunuh melintas di mata Baisan, dan penyamaran aslinya tidak lagi dapat dipertahankan. Dia berteriak, pergi. Segera, formasi jiwa beberapa orang muncul kembali dan mengunci Chen Ye dengan kuat. Meskipun Chen Ye melihat melalui kemampuan mereka dan tampaknya memiliki beberapa cara untuk memecahkan serangan mereka, Baisan masih enggan untuk percaya bahwa alam keberuntungan belaka dapat menahan formasi jiwa yang membuat mereka sangat percaya.